maka kita perlu ketahui bahwa ada amalan-amalan pembuka pintu-pintu rezeki. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Khatib merangkum ada 10 pembuka pintu rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'du, فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melangkahkan kaki kita untuk mendatangi Masjid Nurul Ulum ini dalam rangka menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat zuhur, salat Jumat yang secara berjamaah. Salawat dan salam terutama kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan sebuah qudwah untuk kita semuanya. Maka apa yang menjadi perilaku beliau merupakan contoh yang baik untuk kita tiru, untuk kita ikuti dalam kehidupan kita ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama bahwa yang namanya rezeki telah ditetapkan atau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan jauh sebelum Allah ciptakan langit dan bumi ini. Di dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini sebelum atau menciptakan takdir rezeki kita sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rezeki kita ini bagi sebagian, dan sebagian yang lainnya tentunya berbeda-beda. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 71,
wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'd fil rizqi. Dan Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lainnya terkait masalah rezeki. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang kita sudah ketahui bahwa yang namanya rezeki adalah ketetapan atau sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita. Namun, apakah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala kita hanya menunggu datangnya rezeki? Seperti sebagaimana kita menunggu turunnya hujan dari langit? Tentu tidak. Yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan adalah bagaimana sebab rezeki tersebut turun atau bagaimana sebab rezeki tersebut sampai kepada kita. Maka kita harus berikhtiar mencari sebabnya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Maka jika kalian telah mendirikan sholat Jumat, maka fantashiru fil ardh, maka bertebaranlah di muka bumi ini. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala atau rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita mencari rezeki, la'allakum tuflihun, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, selain kita melakukan aktivitas usaha, bisnis dan sebagainya dalam mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu ketahui bahwa ada amalan-amalan pembuka pintu-pintu rezeki. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib merangkum ada 10 pembuka pintu rezeki, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Talaq ayat 2 sampai 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri jalan keluar dari setiap persoalan dan masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Takwa dalam artian menjalankan perintah-perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal kemampuan kita tentunya, dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya semampu kita. Oleh karena itu, ketika kita bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu rezeki untuk kita. Yang berikutnya, sambungan dari ayat wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan setiap keperluannya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi, kalau bertakwa adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya, maka tawakal adalah berusaha untuk senantiasa menjalankan ketakwaan kita, kemudian kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha, kita berbisnis, kita bekerja, tetapi hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka dengan ketakwaan, dengan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan setiap keperluan ataupun setiap kebutuhan kita. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pintu yang lain, ya pembuka pintu rezeki yang lain selain takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah istiqomah. Ini adalah 3 hal pokok yang harus dimiliki oleh kita semuanya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengan istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bertawakal, kemudian senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu rezeki berupa hujan dari langit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Jin ayat 16 sampai 17, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa allaw istaqamu 'ala tariqati lasqainahum ma'an ghadaqa. Dan bahwasannya jikalau mereka tetap istiqomah, yaitu berada atau berjalan lurus di jalan Islam, di jalan agama Islam, maka benar-benar kami akan memberikan minum kepada mereka air yang segar. Atau yang dimaksud dengan air segar adalah rezeki yang sangat banyak. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain 3 hal pokok pembuka pintu rezeki tadi, ada beberapa. Yang keempat yaitu memperbanyak istighfar. Istighfar merupakan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang didawamkan oleh Rasulullah SAW. Tentunya kita sebagai umatnya sudah sepatutnya kita meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW manusia yang maksum, terbebas dari dosa, mengamalkan atau melakukan istighfar tidak kurang dari 100 kali dalam seharinya, tentulah kita sebagai manusia yang banyak penuh kesalahan dan dosa, sudah sepatutnya kita mendawamkan atau menjalankan atau membaca setiap harinya, membaca istighfar dalam seharian kita, yaitu 100 kali. Selain itu pun, bahwa istighfar ini dapat membuka pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika di zaman Imam Hasan Al-Basri, ya, beliau adalah ulama tabi'in, yang mana beliau merupakan ulama terkenal. Suatu ketika di suatu halaqahnya, ya, banyak orang yang datang untuk mengadukan permasalahan-permasalahannya kepada Imam Hasan Al-Basri. Ada yang datang mengadukan bahwa kondisinya dalam keadaan paceklik sehingga susah untuk makan dan minum dan sebagainya. Kemudian ada yang mengadukan bahwa dia berada dalam kemiskinan yang sangat miskin sehingga susah untuk mendapatkan makanan dan sebagainya. Kemudian ada juga orang yang mengadukan, datang kepada beliau dan mengadukan masalahnya terkait belum dikaruniai anak, sudah lama belum dikaruniai anak. Kemudian ada juga yang datang menemui Imam Hasan Al-Basri dan mengatakan bahwa usahanya, pertaniannya dalam keadaan paceklik, dalam keadaan rugi. Kemudian Imam Hasan Al-Basri menjawab dari setiap orang-orang tersebut dengan istighfarillah, yaitu mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilihat oleh murid-murid Imam Hasan Al-Basri, salah satu muridnya bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, kami lihat tadi ada beberapa orang yang mengadukan masalah kepadamu dengan masalah yang mereka
miliki berbeda, namun engkau beri solusi dengan solusi yang sama, yaitu istaghfirillah. Maka Hasan al-Basri menjawab, sesungguhnya apa yang aku sampaikan ini bukanlah dariku, melainkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan, istaghfiru rabbakum, memohon ampunlah kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan dari langit hujan yang sangat lebat. Jadi ayat yang ini menjawab persoalan-persoalan, masalah-masalah orang yang kecil-kecil kemudian dari usaha pertaniannya. Kemudian wa yumdidkum bi amwal, yang tidak memiliki harta, yang dalam keadaan miskin, maka dengan beristighfar kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan amwal, memberikan harta, benda dan kekayaan, wa banin, dan anak-anak, serta orang-orang yang mengadukan terkait dengan masalah dirinya belum dikarunia anak, dengan istighfar maka ini akan memberikan rezeki berupa anak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan dijadikan untuk kalian jannat, yaitu kebun-kebun, wa yaj'al lakum anhara, dan dijadikan sungai-sungai yang mengalir di sekitarnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyumidda lahu fi umrihi wa yuzada lahu fi rizqihi falyabarra walidayhi wal yasil rahim." Barang siapa yang ingin, yang suka dipanjangkan umurnya, wa yuzada lahu, dan ditambahkan rezekinya, falyabarra walidayhi, maka berbuat baiklah, maka berbaktilah kepada kedua orang tua, wal yasil rahim, dan sambunglah tali saudara, tali silaturahim kepada kerabat dan saudara. Ma'asyiral muslimin, yang keenam adalah memperbanyak sedekah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Sada ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, yang kamu infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, fa huwa yukhlifu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya, wa huwa khairur raziqin, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Di dalam hadis dikatakan, innallaha qala li unfiq alaik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unfiq, maka berinfaklah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berinfak untuk kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan ganti infak atau harta yang telah dikeluarkan oleh kalian. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh adalah yaitu bagi saudara-saudari yang masih sendirian, masih belajar, maka menikah merupakan pembuka pintu rezeki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nur ayat 32, "Wa ankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim." Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahaya laki-laki maupun hamba sahaya perempuan, jika mereka miskin. Iyakunu fuqara, jika mereka miskin, yughnihimullahu min fadlih, maka Allah Subhanahu wa taala akan
memampukan atau mengayakan mereka dengan karunia-Nya. Dari ayat di atas, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Iltamisul ghina fil nikah." Carilah kaya atau hidup yang berkecukupan dengan menikah. Masyarakat muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedelapan adalah sholat duha. Sholat duha kita ketahui bahwa sholat yang dilakukan di antara sholat subuh dengan sholat zuhur ini juga adalah merupakan amalan yang dapat membuka pintu rezeki. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Nu'aim bin Hamad al-Ghazali radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala Allah azza wa jalla, ya ibna Adam, la ta'jiz an arba'a raka'atin min awwalin nahar, afika akhirahu." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat pada awal siang, yaitu pada waktu duha, supaya engkau tercukupi pada akhir siang." Masyarakat muslimin, yang berikutnya adalah yang ke-9, melakukan haji dan umrah. Karena sebagaimana diterangkan dalam hadis Rasulullah SAW, orang yang melakukan haji dan umrah akan dapat mengangkat kefakiran atau kemiskinan. Yang terakhir atau yang ke-10 adalah perbanyak doa agar dibukakan pintu rezeki. Dari doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ada yang menarik dari doa dari hadis Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah mengajarkan doa, yaitu Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Yaitu, ya Allah, cukupkanlah aku dengan halal, dengan yang halal, dan jauhkan aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karunia-Mu dari bergantung pada selain-Mu. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat, innahu huwas samii'ul 'aliim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa hafizu 'ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى ولم يزل قائلا عالما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.
اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن شيء الأسقام. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة.